Hai sahabat, selamat datang kembali di ruang aman kita untuk bertumbuh dan belajar. How are you holding up? Semoga hati kalian hari ini sedikit lebih ringan ya. Minggu lalu kita sudah membentangkan peta keluarga narsistik. Kita sudah lihat siapa saja aktor-aktornya. Nah, hari ini Kak Erni mau ngajak kalian untuk zoom in ke aktor utamanya. Kita belum pindah topik ya, kita masih berdiri di atas peta yang sama. Tapi kali ini kita akan dalami peran yang nomor satu dalam keluarga ini, yaitu orang tua narsistik. Kenapa ini penting? Karena memahami mereka bisa jadi merupakan langkah pertama kita untuk berhenti menyalahkan diri sendiri. Nah, hari ini Kak Erni akan jabarkan penjelasan para ahli, mulai dari 15 tanda valid, 6 dampak psikologis atau titik nyerinya, yang paling sering gak disadarin ya sama kita ya, sampai cara setting ulang pola pikir kita. Nah, siapkan catatan, tarik napas, dan mari kita mulai. Ada yang bertanya, Kak, ortuku keras, apa itu narsistik? Eits, belum tentu. Kita butuh alat ukur yang valid. Berdasarkan checklist komprehensif dari Dr. Lee Carter di kanal Surviving Narcissism 2023, ada 15 perilaku spesifik yang menjadi indikator kuat. Dan perlu diingat bahwa ini bukan sekadar sifat buruk yang muncul sekali waktu ya, tapi pola perilaku yang menetap. Kalau dalam 9 karakteristik NPD dalam DSM-5TR tuh menetap itu artinya konsisten selama 6 bulan ke atas. Nah, dalam tambahan penjelasan Dr. Lee Carter, Kak Erni juga mengkombinasikannya dengan pernyataan Dr. Ramani dalam diskusi di Med Circle 2020 tentang adanya dinamika golden child, anak emas, dan scapegoat atau kambing hitam, serta fokus berlebihan pada pencapaian superficial atau yang di permukaan seperti nilai, penampilan, piala. Nah, selain itu Kak Erni juga akan menambahkan pemahaman dan pengalaman pribadi Kak Erni di sini. Yuk, coba kita cek satu-satu. Nah, perilaku orang tua narsistik itu yang pertama, maksimal perintah, minimal diskusi. Jadi komunikasi itu bersifat satu arah. Mereka mendikte bagaimana segala sesuatu seharusnya terjadi, terutama saat ada perbedaan pendapat. Dalam pemahaman Kak Erni tuh segala sesuatunya tuh harus caranya dia. Dan dia tuh nggak boleh tuh kita ngembangin cara kita sendiri. Apapun yang kita lakukan selama berbeda dari dia, itu pasti akan salah. Pasti akan dikritik tajam, walaupun itu lebih berhasil dari cara dia. Akhirnya kita ngerasa bahwa kita tuh salah terus, gak berani memutuskan apapun. Kalau kita tetap kekeh gitu milih cara kita dan kebetulan gagal, nah seneng banget tuh dia. Pasti habis kita dimaki-maki, dipermalukan. Kalau bisa semua orang di dunia tuh tahu bahwa kita gagal. Dan bukan hanya itu, bahwa kita gagal karena kita gak ngikutin cara beliau. Yang kedua, menuntut hierarki atau chain of command. Mereka tuh akan terus-menerus mengingatkan kita tentang siapa yang berkuasa di sini. Otoritas dan dominasi tuh adalah hal esensial tuh bagi mereka. Aku nih orang tua ya, atau anak udah dilahirin, digedein. Jadi kita terus-menerus diingatkan akan posisi kita yang di bawah dia. Padahal kita tuh mungkin cuma sekedar lagi mempertanyakan, misalnya kenapa sih perlakuan beliau ke kita tuh nggak adil misalnya. Kita disalahin terus, padahal yang lain apapun yang dia lakukan yang ngerugiin beliau bahkan itu dibiarin aja gitu. Nah, pertanyaan itu pun sudah akan membangkitkan dia untuk mengingatkan kita akan siapa yang berkuasa. Dia. Yang ketiga, ada kesenjangan atau gap antara citra diri dan kenyataan. Image versus reality. Jadi ada perbedaan ekstrim antara persona publik dan apa yang ada di ruang privat. Kayak di luar tuh mereka tuh kayak sempurna gitu, dermawan, ramah gitu. Tapi di balik pintu tertutup, nah ceritanya sangat berbeda tuh. Image is everything gitu. Yang Kak Erni tahu orang tua seperti ini tuh ya dikenal baik, ideal, dihargai sekali deh sama orang, punya sense of humor yang tinggi, cerdas, kalau ngasih nggak nanggung-nanggung gitu. Tapi dalam kenyataannya, anak-anaknya, terutama mereka yang scapegoat, yang truth teller, itu sering dibuat bingung tuh. Karena di rumah mereka tuh adalah pribadi yang otoriter, dominan, ngebully, body shaming, nginjek, ngehina, ngerendahin, gak pernah nganggap sama kasih sayang anak-anaknya, mau dipuja, kalau marah sampai kita mohon-mohon, gak pernah ngasih kita kesempatan bicara, maunya menang dan benar sendiri, dan lain-lain lah gitu. Pengen rasanya kita bilang tuh sama dunia, woi lu tahu nggak sih yang lu puja-puja itu orangnya aslinya gimana gitu. Tapi kita tahu nggak bakal ada yang percaya, nggak bakal ada yang dengerin.
Karena apa yang mereka lihat sama apa yang kita lihat itu sangat berbeda. Yang keempat, disiplinnya bukan untuk mengajar ya, tapi menundukkan. Nah, dalam arti klasik kan disiplin itu artinya ngajar ya. Tapi bagi mereka, disiplin itu adalah alat untuk memukul mental anak agar tunduk. Jadi anak belajar untuk menyembunyikan atau supres perasaan mereka demi keamanan mereka. Ya setahu Kak Erni ya, segala sesuatu tuh dalam hal ini harus sesuai dengan maunya si narsisis. Dan sangat tergantung pada moodnya saat itu gitu. Bisa jadi ada saatnya dia marah-marah karena anak-anak gak membantu pekerjaan rumah misalnya. Akhirnya semua ditetapkan lah dapat tanggung jawab apa. Tapi nanti pas moodnya ganti, entah lagi seneng atau dia lagi mau ngerjain sendiri aja, ketika anak mau ngerjain bagiannya masing-masing ya malah diomel-omelin juga gitu. Salah lah, nyuci piring dikit, bunyi dikit dibilang gak ikhlas gitu. Kita sampai nyanyi-nyanyi untuk memastikan kita ikhlas, tetap aja kita salah, dibilang gak ikhlas juga gitu. Akhirnya disuruh udahan, pergi gitu kan. Nah, hal ini terutama terjadi sama kambing hitam ya. Nah, di sisi lain, anak emas nih misalnya, pecahin piring aja juga dia bisa aja malah tetap ketawa-ketawa dan gak apa-apa gitu. Jadi dalam hal ini, penanaman disiplinnya pun bisa beda-beda. Yang kelima, memanipulasi dengan hadiah dan hukuman. Nah, ini juga sama ya, terkait banget dengan dinamika scapegoat child dan golden child. Jadi mereka menggunakan reward dan punishment yang bersifat manipulatif. Kalau kamu lakukan A, mama kasih ini gitu. Nah, ini bukan insentif, tapi transaksi emosional dan ancaman terselubung. Kalau dilihat kondisi seperti ini kan namanya ngadu domba ya. Jadi anak yang dikasih reward itu takut kehilangan porsi kasih sayang gitu yang diberi si narsisis kalau nggak mendukung dia untuk menyudutkan anak kambing hitam misalnya. Nah, dalam kondisi lain narsisis juga bisa tuh target pasangannya. Dia bisa datang ke saudara suaminya, ngasih iparnya itu makanan yang enak-enak misalnya, terus muji-muji mereka, terus lanjut deh ngata-ngatain suaminya atau anak scapegoatnya. Nah, kayak gitu kan lagi-lagi sangat ngadu domba ya. Kalau orang dikasih makanan enak nih, terus dipuji-puji, terus dia ngatain kakak kita atau ponakan kita, lah kita kan tiba-tiba jadi ngerasa berada dalam posisi yang rentan ya. Gue harus gimana nih? Apakah gue harus dukung atau gue protes? Kalau gue protes, hilang dong semua pujian dia tadi. Jadi musuh deh gue. Kalau dia aja bisa ngatain suaminya dan anaknya, gimana gue yang bukan siapa-siapa buat dia gitu? Gue harus jadi orang baik atau orang jahat nih gitu? Kan bingung ya. Jadinya orang dibikin berada dalam posisi bingung dan disudutkan untuk berpihak. Yang keenam, suasana hatinya nggak menentu, erratic moods. Mereka tuh bisa tuh meledak karena hal sepele atau remeh, trivial gitu ya. Dan ini menciptakan suasana walking on eggshells atau kayak berjalan di atas cangkang telur gitu. Jadi takut terus untuk berbuat salah di rumah. Misalnya nih, hari ini dia bisa tuh riang banget deh gitu. Terus anak-anak kan jadi seneng ya. Nah, dalam kondisi senang, lagi bercanda, ya kan kita lagi goofy ya, suasana jadi asik gitu. Terus tahu-tahu mungkin ada yang joget-joget, ada yang jatuh gitu, terus kita ketawa-ketawa gitu. Tapi dia tiba-tiba bisa tuh teriak sama yang joget-joget, genit banget sih gitu. Atau sama yang jatuh dia teriak, lagian konyol sih gitu. Atau pas anak scapegoat lagi dianggap lucu, orang ketawa-ketawa, dia bisa tuh nunjukin suasana hati yang buruk tuh. Pas anak scapegoatnya nengok, ya cuma matanya aja gitu kan, kayak gini lah gitu. Tapi anak itu ngenalin tuh sikap seperti itu, yang ngecilin gitu, dan bikin si anak tuh jadi ngerasa dianggap lebay atau overacting gitu sama dia. Akhirnya tuh anak jadi bad mood kan, dan semua orang heran sama perubahan sikap itu. Nah, baru tuh dia seneng, kayak nggak ada apa-apa gitu, karena anak itu akhirnya yang dilihat sebagai orang yang ngada-ngada gitu, jadi musuh bersama lagi, dan fokus orang ya balik ke diri dia gitu, oksigen tuh buat dia. Ya segitu ups and downs-nya, segitu roller coaster-nya mood dia. Yang ketujuh, ada persaingan emosional. Jika anak tuh lagi emosi atau moody, ya orang tua narsistik tuh akan jadi lebih emosional dan lebih moody gitu. Mereka nggak bisa tuh nahan ruang atau holding space untuk anak, malah bersaing siapa yang paling menderita ya. Misalnya nih anak lagi ngerasa down karena dia ngerasa suaminya tuh nggak memahami dia gitu, atau karena mertua dan iparnya tuh menghina keberadaannya. Nah, orang tua narsisis tuh bisa bersikap kayak pendengar yang baik lah selama beberapa saat ya. Beberapa menit lah kita bicara, dia akan komentarin dan memberi masukan pada kita ya, maksimal 10 menit lah. Tapi selama 2 jam kemudian kita harus mendengarkan kesedihan beliau dengan suaminya, dengan mertuanya, dan itu cerita yang sudah diulang ribuan kali sejak kita kecil.
Apakah kita boleh protes? Atau sekedar bilang, kok fokusnya jadi berubah, bukan gue lagi gitu? Ya siap-siap aja menghadapi kemarahannya dan dibilang kita nggak pernah mendengarkan. Yang kedelapan, anak tuh dianggap sebagai perpanjangan diri mereka gitu. Orang tua yang ada di dalam badan anak kecil gitu ya. Karena segala hal yang kita lakukan tuh dianggap sebagai cerminan diri mereka. Kenapa sih kamu pakai baju itu? Nanti mama dibilang apa sama tetangga gitu. Jadi keunikan kalian tuh dianggap ancaman. Bukan itu aja ya kalau menurut Kak Erni. Kalau anak berbeda atau nggak bisa memenuhi harapan sang narsistik, maka anak itu akan dianggap sebagai kegagalan. Dia nganggap anak itu sudah mempermalukan dia gitu. Anak nggak juara gitu kan. Ya malu tuh dia, bukannya oh tenangin anak ya. Karena dia merasa akan dianggap sebagai orang tua yang gagal. Jadi segala sesuatunya tuh harus dia yang ngatur sedetil mungkin dan sesuai dengan ukuran dia gitu. Karena kita ini cuma perpanjangan diri mereka aja gitu. Kita akan mempermalukan mereka kalau kita nggak bisa memenuhi harapan dia akan image dia misalnya. Yang kesembilan, ketidakhadiran di momen kritis. Jadi mereka tuh sering absen secara emosional atau fisik di saat kalian sangat membutuhkan dukungan dia. Ada unsur pengabaian atau neglect di sini. Ada tuh bapak yang pada saat anak dan istrinya sakit, tetap aja dia milih untuk pergi reuni. Ya ternyata reuninya sama satu orang selingkuh ya. Tapi kok dia bisa tetap memilih pergi ketika anak dan istrinya sakit. Nah lalu orang tua semacam ini, kalaupun dia hadir, itu bukan buat anak, tapi agar dia dilihat sebagai orang tua yang baik di depan orang gitu. Hal ini nyambung tuh dengan image versus realita tadi. Karena kepedulian orang tua semacam itu pada saat di depan banyak orang dan ketika tidak ada orang itu beda banget. Bisa sampai pingsan-pingsan lah ngeliat anaknya berdarah-darah misalnya. Sampai semua fokus tuh tertuju padanya dan menganggap betapa sayangnya dia pada anak gitu. Tapi ketika nggak ada orang, nggak ada sedikit pun tuh dia nunjukin bahwa dia memang peduli sama anaknya. Jadi walaupun bisa jadi bukan pengabaian sepenuhnya, tetap aja dia nggak hadir secara emosional buat anak. Yang ke-10, kritik menjadi norma buat narsisis. Jadi kritik bukan sesekali ya, tapi konstan. Mulai dari saran yang nggak diminta, second guessing atau meragukan pilihan kalian, hingga serangan verbal. Nah apapun itu, misalnya anaknya beliin baju untuk dia, malah diprotes, diledek baju murahan lah. Dia juga bisa tuh bikin orang tuh ngeledek pilihan anak itu juga. Lalu misalnya si anak scapegoat tuh masak untuk suaminya 3 macam makanan. Suami anak tuh seneng makannya sampai nambah gitu. Nah dia kesel tuh. Sejak anak itu masak tuh dia udah ngeliatin. Terus dia nengok hasil makanannya. Tahu-taunya tanpa ngomong apa-apa tuh 3 makanan itu dicampurnya dalam satu tempat. Ketika anak nanya kok kenapa gitu, nah si ortu narsisis bilang ya sama aja semuanya, bahannya itu aja gitu. Jadi bahkan dalam suasana ringan pun dengan sikap yang kayak biasa-biasa aja, kritik dan serangan itu tetap ada. Yang ke-11, kemarahannya kasar dan merendahkan. Saat marah tuh mereka melakukan character assassination atau pembunuhan karakter. Jadi dia nggak ngoreksi perilaku, tapi nyerang kepribadian dengan rasa malu dan rasa salah. Ya kalau marah ya, dalam pemahaman Kearney nih, seingat Kearney itu, orang-orang kayak gitu tuh bisa tuh marah tuh sebisa mungkin di depan umum. Entah sambil keluar rumah si anak, terus teriak-teriak di jalan, entah ajak semua anggota keluarga makan di resto. Dan di situ tuh dia bikin persidangan buat nyidang mantunya gitu kan. Entah gimana lah caranya untuk ngajak semua orang ikut merendahkan anak itu. Dan kata-kata yang diucapkan tuh sangat fatal dan menyakitkan buat anak. Ya cuman karena misalnya nggak ngasih kembalian uang beli kecap aja gitu, karena dipikir itu uang jajan dia, anak itu udah dikata licik lah, busuk lah. Dan itu nanti disebarluaskan juga tuh ke orang lain dengan memotong cerita aslinya atau nggak pernah juga mencoba mengklarifikasinya ke anak. Yang ke-12, menuntut maaf tapi nggak pernah minta maaf. Nah ini adalah ketimpangan kuasa. Mereka mengharapkan anak itu minta maaf atas kesalahan kecil aja pun gitu. Tapi mereka nggak pernah tuh mau mengakui kesalahan mereka. Dan sering itu divalidasi oleh orang lain juga. Kayak orang tua nggak pernah salah gitu. Nah
ironisnya, kemudian untuk menjadikan yang salah bukan hanya dia dengan konsep seperti itu, dia menerapkan itu juga tuh pada anak-anaknya. Yang lebih tua nggak pernah salah dan nggak boleh minta maaf. Nah, ketika anak tertua adalah anak scapegoat, pas anak itu merasa sakit atas perlakuan orang tua narsisis itu, adik-adiknya bisa nyerang balik dia tuh, gitu. Dimana ya elah lu juga nggak beda, sama aja gitu. Jadi nggak perlulah kamu nuntut maaf dari kami karena kamu kan juga gitu. Kamu juga nggak pernah ngerasa bahwa kamu perlu minta maaf sama kita gitu kan, kayak gitu. Yang ke-15, pasif agresif. Suka nunda-nunda, ingkar janji, lupa pada hal penting, atau stonewalling, ya mendiamkan sebagai hukuman. Nah, dalam pemahaman Kak Erni tuh, ketika anak didiamkan dan dibuang mukain padahal nggak tahu salahnya apa, anak kan jadi kayak walking on eggshells juga ya. Dia jadi waspada seharian, bahkan berhari-hari, karena nggak tahu dia tuh bikin salah apa hari ini gitu. Dia tahu dia nggak pernah benar, tapi paling nggak dia pengen tahu salah dia di mana ya. Tapi dia nggak tahu. Maka seringnya sang narsistik itu akan baik sendiri entah gimana. Atau misalnya setelah anak juara atau setelah diberi hadiah oleh anak, baru tuh dia baik gitu. Jadi bingung dengan sifat pasif agresifnya. Nah, yang sedihnya, sikap dia yang diem itu, yang pasif agresif tadi itu sering nggak dijelaskan tuh sama anak. Nanti bisa tahunan kemudian atau bahkan puluhan tahun kemudian, dosa si anak itu yang nggak jelas apa itu baru dibukanya di depan umum, walaupun kayak bercanda ya sifatnya. Nah, akhirnya antara anak tuh baru tahu salah apa dia tapi sudah terlambat untuk membela diri, atau karena dia biasa disalahkan jadi diam aja, atau bahkan anak itu udah lupa apa masalahnya. Dan pas dia inget, dia udah gak bisa bela diri lagi karena situasinya gak ada orang-orang tadi yang udah dengar dosanya itu. Dan mereka juga udah nggak tahu cerita yang sebenarnya. Nggak mungkin kan didatengin satu-satu jelasin, woi bukan gitu ceritanya woi gitu. Kayak kita yang nyerang kan, paling orang kan jadi apaan sih gitu kan. Yang ke-14, menuntut loyalitas mutlak atau dutiful loyalty. Jadi kita diwajibkan setia tanpa syarat. Kalau dalam pemahaman Karen itu kita tuh bahkan nggak boleh tuh memihak orang lain, bahkan pasangan kita sendiri itu harus di atas mereka. Anak bagi narsistik tuh akan diingatkan terus sama jasa-jasanya. Sudah dilahirin, digedein, disekolahin gitu. Sedangkan mereka juga bisa melakukannya sama pasangannya. Aku tuh udah ngelahirin anak-anak kamu gitu. Kalau narsistiknya bapak, dia bisa aja ngomong, aku udah berkorban banting tulang gitu, dan lain-lain ya. Padahal semua orang yang ada dalam keluarga itu sakit, diperlakukan cuma sebagai supply. Tapi narsistik itu akan selalu ngangkat jasa dan pengorbanan dia untuk menuntut kesetiaan anggota keluarganya, sehingga orang-orang gak bisa pergi. 15, dia memberikan kasih sayang yang bersyarat atau withdrawal of affection. Nah, jika kalian gak mematuhi skenario mereka, kasih sayang ditarik ya. Stonewalling atau silent treatment itu digunakan untuk membuat anak tuh merasa canggung dan bersalah. Nah, setahu Kak Erni ini bisa berubah tapi sangat sementara. Misalnya kalau hari ini anak ngasih mereka hadiah. Dan ingat ya, harga hadiah itu menentukan lebar senyumnya. Nah, pada saat itu mereka akan menyayangi anak itu. Nah, tiba-tiba tuh anak diperlakukan lebih deh dari yang lain. Hadiahnya tuh diumbar ke anak lain. Sehingga anak lain ngiri dan berlomba untuk meraih kasih sayang terbaiknya. Sering mungkin masing-masing malah ngasih hadiah tuh dengan diam-diam. Setiap orang berusaha semakin mahal gitu. Dan seringnya juga yang menyebabkan persaingan itu ya memang dia. Jangan kasih tahu kakak kamu, nanti dia ngiri. Nah gitu. Jadi akhirnya begitu gitu. Nah, jika kalian tumbuh dengan daftar di atas, apa coba dampaknya? Dr. Daniel Fox 2023 memetakan ini dengan sangat presisi tuh, menjadi 6 titik nyeri atau pain points. Nah, ini merupakan validasi buat rasa sakit yang mungkin selama ini kalian kira cuma perasaan aja gitu. Yang pertama, keraguan diri yang persisten atau persistent sense of self-doubt. Karena otonomi kalian selalu ditantang sejak kecil, jangan pilih ini, pilih itu gitu kan. Maka kalian tumbuh menjadi dewasa yang gak percaya pada penilaian sendiri. Kalian selalu butuh validasi orang lain untuk kepuasan sekecil apapun. Sepengalaman Kak Erni ini bisa lebih serem lagi. Anak jadi menjatuhkan tanggung jawab pada orang lain itu terhadap adanya kesalahan yang bisa terjadi gitu. Nah, misalnya
Di dunia sang narsisis kan anak selalu salah. Jadi anak tuh bisa aja menjadikan pasangannya yang memutuskan segala sesuatunya. Tapi kemudian harus menerima konsekuensi atas kesalahan yang mungkin terjadi. Dan satu kesalahan itu bisa dinilai sebagai akhir dunia. Yang kedua, ada kecenderungan menyenangkan orang lain. People pleasing tendencies. Jadi kalian tuh terbiasa dengan sistem stimulus respon. Kalau aku senangkan hati papa atau mama, aku aman. Nah, pola ini terbawa tuh ke kantor, ke persahabatan, bahkan ke pasangan kalian. Kalian takut berkata tidak karena takut kehilangan kasih sayang. Nah, di sini anak bahkan sering tuh mengorbankan dirinya, termasuk kepentingan keluarganya untuk menyenangkan orang lain. Acara keluarga yang sudah direncanakan lama tuh bisa batal tuh karena ia diajak teman-temannya makan di resto misalnya. Atau barang anaknya tuh bisa aja dikasihkan ke tetangganya tanpa minta izin dulu sama anaknya, supaya dia bisa mendapatkan validasi tetangganya itu, yang dia yakin pernah mendengar keburukan dirinya dari mertuanya misalnya. Yang ketiga, rasa bersalah, malu, dan takut sukses. Nah, ini poin yang sangat dalam nih. Dr. Fox tuh menjelaskan bahwa anak seorang narsistik tuh seringkali takut sukses atau takut terlihat menonjol. Kenapa? Karena di alam bawah sadarnya, jika mereka bersinar, mereka takut dianggap mengalahkan orang tua itu atau membuat mereka merasa iri. Nah, sukses mereka tuh justru memicu rasa bersalah jadinya, bukan kebanggaan. Anak jadi takut gaul, ya takut disukai, takut dipuji. Menurut Kak Erni, bisa jadi juga anak itu terutama takut dipuji orang di depan orang tuanya. Karena dia tahu orang tuanya itu akan iri dan marah padanya. Dan bisa aja kemudian melakukan apapun untuk menghancurkan image baik tersebut. Yang keempat adalah dia memiliki gaya kelekatan yang gak aman atau insecure attachment styles. Nah, anak seorang narsistik mungkin mengembangkan gaya kelekatan anxious, kayak cemas berlebih, takut ditinggal, avoidant atau menghindar, sulit intim secara emosional, atau disorganized, ingin deket tapi takut gitu kan. Kan hubungan jadi terasa membingungkan ya, karena kalian gak punya template hubungan yang aman sebenarnya. Karena gak tahu sih data statistiknya, karena mungkin gak ada nih berapa banyak sih anak-anak dari orang tua narsistik ini yang pernikahannya harmonis ya. Hampir yakin karena pasti turbulence. Mereka bikin pernikahan itu jadi seperti medan perang bagi pasangan dan anak-anaknya. Tapi karena anak-anak itu bukan narsistik, itu bukan tanpa rasa bersalah ya, seperti orang tuanya yang narsistik. Mereka dipenuhi sama keinginan untuk menjadi lebih baik, tapi ngerasa gak bisa. Karena mereka ngerasa gak bisa keluar dari pintu itu. Pintu yang ketutup rapat dan bilang bahwa semuanya percuma. Udah rusak, udah gak bisa diperbaikin lagi. Kan itu menyedihkan banget ya. Bukan hanya buat anak itu, tapi orang-orang yang bertahan untuk dia. Yang kelima, rentan terjebak hubungan abusif saat dewasa. Ya karena terbiasa dengan manipulasi dan kritik sebagai bentuk cinta di rumah, saat bertemu pasangan yang toksik, alam bawah sadarnya bilang, ini rasanya familiar nih. Jadi kalian memiliki toleransi tinggi terhadap perlakuan buruk atau emotional abuse. Nah ini kerasa banget nih, lagi-lagi anak itu bisa ketemu dengan jenis manusia yang sama selanjutnya. Karena orang-orang kayak gitu kan love bombing ya, tapi terus discarding, hovering lagi, terus love bombing lagi, discarding lagi, ya gitu terus kan. Sementara anak ini kan lagi nyari cinta sejati, keluarga yang sebenarnya, tapi dia gak pernah beneran tahu keluarga yang sejati itu gimana. Jadi dia gak punya tuh ukuran ideal apa itu keluarga sejati. Akhirnya ya ketarik lagi sama orang-orang narsistik yang love bombing, tapi terus kemudian discarding itu lagi, ya gitu aja terus. Ketemu lagi sama pasangan yang model gitu, ketemu lagi sama orang-orang yang kayak gitu dalam hidupnya. Yang keenam, anak itu merasakan perasaan cacat dan gak berharga, internal feeling of defectiveness. Jadi luka terdalamnya adalah keyakinan bahwa ada yang salah dengan diriku. Kan orang tua narsistik tuh butuh yang ngerasa superior dengan membuat anaknya merasa kecil atau inferior. Nah lama-kelamaan anak itu menginternalisasi rasa kecil itu menjadi identitas dirinya. Anak seorang narsisis tuh merasa dirinya rusak, gak tersembuhkan. Dia merasa dirinya jahat tuh karena sering digaslight, suzon sama ortunya. Pas mempertanyakan kenapa dia gak disayangin misalnya. Dia tuh jadi ngerasa gak pantas hidup gitu. Sebagai lanjutannya, dalam pemahaman Kak Erni, ini sangat menyedihkan. Karena anak itu gak bisa mencintai dirinya sendiri, bahkan benci pada dirinya, dia jadi memandang
cinta sejati sebagai sesuatu yang aneh, mengherankan, bahkan mencurigakan. Kalaupun ada, bisa aja tuh dia buang si orang yang menyayangi dia secara sejati itu karena saking takutnya dia dihianati karena dia ngerasa nggak pantas ya. Nah itu kan sedih ya, karena dia ngerasa rusak dan nggak pantas untuk dicintai. Dan kalau dia full mencintai, dia pasti akan kehilangan juga. Dia jadi nggak mau mencintai. Semua itu karena dia ngerasa bahwa dirinya rusak, nggak tersembuhkan, hancur. Nah, lalu gimana kita menata ulang isi kepala kita? Dr. Ramani 2020 tuh memberikan panduan 11 langkah berpikir ya. Tapi Kak Erni akan sarikan poin kuncinya ya untuk kalian. Yang pertama, sadari bahwa hidup kalian tuh sudah dirampas. You were robbed. Akui bahwa kalian tuh udah kehilangan masa kecil yang seharusnya berisi cinta tanpa syarat ya. Unconditional love itu. Rasa marah dan sedih itu wajar. Nah, kalian harus validasi tuh rasa kehilangan itu. Menurut Kak Erni maksudnya itu adalah bahwa kalian harus berhenti nyalahin diri kalian. Karena kalian gak melakukan apapun yang membuat kalian pantas untuk diperlakukan seperti itu. Maka ketika kalian ngerasa diri kalian rusak dan gak tersembuhkan, kalian tuh sebenarnya hanya ngelihat akibat dari perbuatan mereka pada kalian. Bukan kalian yang sebenarnya. Yang kedua, berhenti deh melakukan gaslighting pada diri sendiri. Self gaslighting ya. Stop bilang, mungkin aku yang terlalu sensitif ya, mungkin gue yang baperan gitu kan. Atau, tapi kan mereka ngebiayain sekolah aku gitu. Membiayai anak itu adalah kewajiban bagi orang tua ya, bukan pembenaran untuk kekerasan verbal. Nah, menurut Kak Erni ini maksudnya jangan terus berusaha positive thinking pada sang narsisis padahal kalian tahu abuse yang mereka lakukan pada kalian yang menyebabkan begitu dampak negatif pada diri kalian itu nyata gitu. Apa yang mereka lakukan pada kalian itu real. Kalian gak ngada-ngada, gak suzon, bukannya gak tahu terima kasih dan lain-lain. Itu real. Yang ketiga, lakukan penerimaan radikal atau radical acceptance. Ya, kita terima fakta pahit ini. Mereka nggak akan berubah. Menunggu mereka berubah atau menunggu momen sadar itu hanya akan memperpanjang rasa sakit. Ya berhentilah berharap jeruk nipis rasanya manis ya gitu. Artinya dalam pengertian Kak Erni lagi, kalian mending berhenti berharap. Termasuk juga berhenti mencoba melakukan sesuatu secara berbeda hanya agar mendapatkan validasi mereka atau penerimaan mereka. Mungkin kalau aku lakukan sesuatu secara berbeda, mungkin mereka beda ya gitu. Enggak. Jadi apa adanya aja. Gak perlu berharap banyak. Gak perlu berharap bahkan. Ketika kalian memberikan sesuatu, mereka akan kayak gimana berterima kasihnya pada kalian. Ya, mereka tuh akan terus melakukan teknik yang sama. Manipulasi, adu domba, dan kalian akan lelah terus gitu. Jadi kalian harus terima kenyataan secara brutal bahwa mereka gak akan bisa diharapkan menjadi normal. Yang keempat, berhenti mencari alasan buat mereka. Stop excusing. Jangan lagi deh membenarkan perilaku mereka dengan masa lalu mereka kan susah. Banyak orang punya masa lalu susah tapi nggak nyiksa anaknya. Backstory itu bukan alasan untuk abuse. Di sini Kak Erni perlu ingatkan ya, terlepas dari apapun masa lalu mereka sudah melakukan adu domba pada anak-anaknya, pada keluarga besarnya, pada siapapun yang mereka temui bahkan. Gak menutup kemungkinan, terutama anak-anak scapegoat itu nanti akan diadu domba juga dengan anak-anak mereka sendiri, cucu-cucu mereka. Bukan sekali ya Kak Erni mendengar kisah tentang atau ketemulah seorang nenek atau kakek, dia jadi musuh bagi anak-anaknya dan cucu-cucunya. Padahal ketika kenal mereka Kak Erni ngerasa orangnya baik banget loh, empatetik banget gitu. Bukan dalam kondisi sebentar ya, tapi lama gitu, emang dasarnya orang baik. Nah, ketika mendengar gimana orang tuanya memperlakukan mereka dulu, Kak Erni bisa nangkep nih. Oh, orang tua macam apa yang kakek nenek itu miliki. Jadi backstory itu bukan alasan. Kalian juga harus mikirin dampak jangka panjang yang akan mereka berikan ke keturunan kalian nanti. Yang terakhir, lakukan reparenting pada diri sendiri. Jadilah orang tua yang baik buat diri kalian sendiri. Berikan ke diri kalian apa yang dulu gak kalian dapetin. Validasi, kesabaran, kelembutan. Kak Erni sering dibantu tuh sama sahabat Kak Erni untuk meditasi. Ya, dimana Kak Erni sendiri yang dewasa bilang sama inner child Kak Erni yang remaja. Yang intinya, Erni, you are a good person. You feel pains because you have a heart. You are loved, you are enough. Nah,
Kalian cukup, kalian dicintai. Ya. Kalian sakit ya karena kalian merasa. Kalian merasa karena kalian punya hati yang baik. Dan hati kalian yang baik itu yang jadi sumber kekuatan kalian. Kalian disayangi karena itu. Narsisis gak punya hati, bahkan kepada anak emasnya sekalipun, semua cuma supply buat dia. Harus memenuhi keinginan dirinya yang gak ada habisnya. Nah selain itu, dari sakit kalian itu, ya jadilah orang tua yang lebih baik bagi keturunan kalian. Jadilah istri atau suami yang lebih baik buat pasangan kalian. Itu sweet revenge-nya. Keberhasilan kalian membina hubungan yang baik dengan orang lain, itu adalah kemenangan kalian yang gak akan pernah bisa mereka tiru. Sebagai penutup diskusi kita yang panjang ini, coba kita simpulin, gimana penyembuhan dapat dimulai dari beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, kita perlu bisa memvalidasi diri kita. Maksudnya, jika kita mengenali tanda-tanda yang sudah disebutkan para ahli tadi dalam diri orang tua kalian, kalian harus memahami bahwa itu bukan imajinasi kalian, itu semua nyata. Yang kedua, kita perlu bisa mengidentifikasi dampak yang terjadi pada kita. Kenali mana dari 6 titik nyeri tadi yang paling dominan di hidup kita sekarang. Apakah itu people pleasing atau takut sukses? Yang ketiga, kita perlu ngubah strategi dalam menghadapi mereka. Jangan gunakan strategi emosional, gunakan logika. Jika nggak bisa no contact, mungkin kita bisa menggunakan metode grey rock misalnya. Diem, nggak reaktif, jadi membosankan lah buat mereka. Mulailah membangun identitas di luar bayang-bayang mereka. Cari orang-orang yang bisa menjadi keluarga yang sebenarnya bagi kita. Bisa sahabat, mentor, atau komunitas yang sehat, yang memang menyayangi dan peduli pada kita. Yang nggak memiliki cinta yang conditional gitu. Jika memungkinkan ya cari bantuan profesional untuk memutus rantai trauma ini. Di hutan yang lebat, pohon nggak bisa milih di tanah mana benihnya jatuh. Tapi begitu akarnya kuat, dia bisa milih ke arah mana rantingnya akan mencari matahari. Nah, orang tua kalian mungkin adalah tanah asal kalian, dan mungkin tanah itu keras dan berbatu. Tapi sejarah kalian tidak mendefinisikan masa depan kalian. Kalian punya kuasa penuh tuh untuk memutus siklus ini, break the cycle, dan menjadi versi diri kalian yang utuh. Bukan sekedar anaknya si A atau korbannya si B. Kalian berharga karena kalian ada. Terima kasih sudah bertahan mendengarkan sampai akhir. Ini topik berat, tapi kalian hebat sudah berani menghadapinya. Jangan lupa share video ini ke teman yang mungkin membutuhkan. Like kalau bermanfaat, subscribe dan nyalakan notifikasi biar kita bisa terus diskusi. Tetap jaga kewarasan. Semangat akademis. See you, love you all. Mwah.